Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik. Materi yang akan kita pelajari yaitu subtema 4 dengan tema bermain di tempat wisata. Kita akan belajar dari halaman 86 sampai halaman 95. Silakan kalian siapkan buku tematik, buku tulis, pensil, dan penghapus. Dan sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Silakan buka halaman 86. Subtema 4 dengan tema bermain di tempat wisata. Selain bermain di rumah dan di sekolah, Nina juga suka bermain di tempat wisata. Amatilah gambar di samping. Nah, kalian lihat gambar ini. Menurut kamu, di mana Nina berada? Tempat wisata apa ini? Ya, betul sekali. Di sini Nina sedang berada di tempat wisata kebun binatang. Ya, karena di sini sudah terlihat ada binatang-binatang. Pada gambar di sini ada gajah dan juga ada jerapah. Nah, Nina dan keluarganya sedang bermain di tempat wisata kebun binatang. Bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Nina pergi ke tempat wisata bersama keluarganya. Ada siapa saja keluarganya? Ada ayah, ada ibu, dan ada adiknya Nina. Di sini Nina sedang bermain di tempat wisata di kebun binatang bersama keluarganya. Nah, kalian pasti pernah bermain ke kebun binatang. Lalu, kalian harus ingat, ketika bermain di tempat wisata, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Salah satunya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kalian sedang berada di tempat wisata, contohnya kalian berada di kebun binatang, pastikan kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan kalian juga tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Ya, karena hewan-hewan di sana makanannya khusus. Dan kita tidak boleh memberi makan sembarangan kepada hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Aturan-aturan itu harus kalian patuhi selama kalian berada di tempat wisata. Selama kalian berada di kebun binatang. Berikutnya, silakan dibuka halaman 88. Nah, di sini sebelum Bu Fitri bahas di halaman 87, kalian buka dulu halaman 88. Materi yang akan Bu Fitri bahas di sini yaitu tentang tanda baca dan ejaan. Tanda baca yang akan Bu Fitri bahas yaitu tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Kalian dengarkan baik-baik ya. Halaman 88. Di sini ada beberapa tanda baca dan ejaan. Di antaranya tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Yang pertama yang akan Bu Fitri bahas yaitu tanda baca tanda koma. Nah, tanda koma ini fungsinya yaitu yang pertama digunakan untuk merinci. Maksudnya di sini tanda koma digunakan untuk menyebutkan. Di sini merincinya itu menyebutkan satu persatu.
Contohnya menyebutkan benda. Ketika kalian menulis nama-nama benda, bendanya lebih dari satu, kalian harus menulisnya menggunakan tanda koma. Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu ibu membeli mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Pada contoh kalimat ini, tanda komanya digunakan untuk merinci atau menyebutkan benda-bendanya di sini yaitu buah-buahan. Pada kalimat ini, tanda komanya digunakan untuk menyebutkan buah-buahan. Nah, di sini buah-buahannya berbeda-beda. Bisa kalian lihat nih, ibu membeli mangga. Nah, ibu katanya membeli buah mangga. Lalu selain buah mangga, ibu juga membeli jeruk. Selain jeruk, ibu juga membeli alpukat. Nah, di sini ada 3 buah yang berbeda, yaitu buah mangga, buah jeruk, dan buah alpukat. Nah, di sini kalimatnya ditulis menggunakan tanda koma karena buah-buahan yang disebutkan ini yaitu buahnya berbeda-beda. Jadi menggunakan tanda koma menulisnya. Ibu membeli mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Nah, di sini tanda komanya ditulis ketika kalian menyebutkan benda-benda tersebut. Benda-bendanya banyak. Nah, jadi kalian menggunakan tanda koma. Bu Fitri kasih contoh yang lain. Misalkan ayah membawa jeruk, koma, mangga, koma, dan apel. Nah, di situ Bu Fitri menyebutkan buah-buahan juga, tetapi buah-buahannya berbeda. Buah apa saja yang Bu Fitri sebutkan tadi? Bu Fitri menyebutkan buah mangga, jeruk, dan apel. Nah, ada 3 buah. Ketika Bu Fitri menulis 3 buah itu, Bu Fitri menuliskan dengan menggunakan tanda koma. Ayah membawa mangga, koma, jeruk, koma, dan apel. Nah, ya, tanda koma digunakan untuk merinci atau menyebutkan barang, benda yang lebih dari satu. Lalu tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat. Ya, memisahkan kalimat setara. Di sini kalimat setara ini yang digunakan, yang kalimat sebelumnya menggunakan kata sambung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Nah, di sini ada kata sambung yaitu kata tetapi. Nah, di sini ada kata sambung yaitu tetapi. Tadi kata sambung itu yang Bu Fitri sebutkan ada 3. Yang pertama tetapi, yang kedua melainkan, yang ketiga ada sedangkan. Nah, di sini yang digunakan kata sambungnya yaitu kata tetapi. Ketika kalian menulis kalimat menggunakan kata tetapi, nah, di depannya kalian tulis tanda koma. Nah, di sini ada tanda komanya nih. Nah, ini yang berwarna merah ada tanda komanya. Ya, ketika kalian menulis kalimat menggunakan kata tetapi, kalian tulis dulu di depan kata tetapinya tanda koma. Sama seperti kalimat ini. Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Nah, itu penggunaan tanda koma. Berikutnya ada penggunaan tanda titik. Fungsi dari tanda titik yang pertama digunakan untuk mengakhiri kalimat
atau sering kita tulis, sering kita gunakan di ujung kalimat, di akhir kalimat tanda titik itu. Di sini contoh kalimatnya. Hari sudah sore, waktunya pulang. Lalu diberi tanda titik. Ya. Nah, tanda titik ini ada di akhir kalimat atau fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Lalu fungsi yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Nah, di sini tanda titiknya digunakan untuk memisahkan nilai ribuan dan nilai ratusan. Karena di sini ada bilangan 2.500. Duanya ribuan, lalu ditulis tanda titik sebagai pemisah. Sebagai pemisah antara bilangan ribuan dan ratusan. Lalu tanda baca yang berikutnya di sini yaitu, ini ejaan. Ada huruf kapital atau yang biasa kita sebut dengan huruf besar. Ya, kalian ingat ya, huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Bagaimana penulisan atau penggunaan huruf kapital? Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Ingat, di awal kalimat. Berarti di pertama ketika kalian menulis kalimat. Contoh, di sini ada kalimat cuaca hari ini sangat cerah. Nah, di sini ada kalimat atau kata cuaca. Nah, cuaca ini adalah termasuk kalimat awal. Ya, berada di awal kalimat. Ada di pertama, bagian pertama ketika kalian menulis. Di sini awal kalimatnya yaitu cuaca. Cuaca di sini diawali dengan huruf C. Ya, cuaca diawali dengan huruf C. Huruf C ini kalian harus menulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kenapa? Karena di sini kata cuaca ada di awal kalimat. Ketika kalian menulis, nah pertama hurufnya harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. C-nya di sini cuaca, huruf C-nya menggunakan C besar. Lalu di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Berikutnya, huruf kapital juga selain digunakan di awal kalimat, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh yang pertama di sini ada kalimat bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Nah, di sini ada kata Maret. Maret ini adalah kata bulan. Ya, bulan Maret. Nah, ingat, di sini digunakan untuk penulisan nama orang, hari, bulan. Nah, ingat, kita mempunyai 12 bulan. Apa saja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, dan Desember. Nah, ketika kalian menulis 12 bulan itu dari Januari sampai Desember, nah kalian menulisnya harus menggunakan huruf kapital depannya. Sama seperti bulan Maret ini. Penulisan Maret, huruf M-nya huruf M besar. Lalu contoh Bu Fitri menulis bulan April. Nah, di sini Bu Fitri menulis bulan April. Huruf A-nya bulan April, huruf A-nya di sini harus ditulis menggunakan huruf besar. Tapi jangan semuanya huruf besar, huruf depannya aja. Nah,
di sini April. Huruf depannya yaitu huruf A. Nah, di sini A-nya menggunakan A besar. Bu Fitri tulis lagi. Nama bulannya seperti bulan Mei. Ya, Bu Fitri tulis bulan Mei. Mei. Nah, di sini ada bulan Mei. Bu Fitri menuliskan bulan kata Mei, huruf M-nya yaitu M besar. Dan sampai bulan Desember itu penggunaan huruf depannya yaitu huruf besar. Paham ya? Tadi selain bulan, lalu di sini ada kata Dimas, ada nama orang. Nah, di sini nama orangnya yaitu Dimas. Dimas huruf D-nya menggunakan D besar. Bu Fitri kasih contoh lagi. Bu Fitri menuliskan nama Bu Fitri, Fitri. Nah, ini adalah nama orang ya. Fitri adalah nama orang. Huruf F-nya ditulis menggunakan huruf F besar karena Fitri ini adalah nama orang. Lalu nama orang yang berikutnya Bu Fitri tulis nama Gian. Nah, menulis nama Gian di sini huruf G-nya harus menggunakan huruf G besar karena Gian ini adalah nama orang. Huruf depannya huruf G harus menggunakan G besar. Ya, karena ini nama orang. Dan nama-nama yang lain juga nama orangnya seperti Fitri, Gian, Alhan, Farid. Nah, itu huruf-huruf depannya menggunakan huruf besar. Lalu di sini juga ada Nina, huruf N-nya N besar. Contoh kalimat berikutnya ada hari. Hari ini adalah hari Jumat. Nah, di sini ada nama hari. Hari Jumat. Huruf J-nya huruf J besar. Ada lagi selain hari Jumat, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itu nama-nama hari. Kalian menulisnya huruf depannya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Hari Senin berarti S-nya besar. Nah, hari Senin S-nya menggunakan huruf S besar. Hari Selasa S-nya S besar. Hari Rabu huruf R-nya R besar. Dan hari-hari yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang tanda baca dan ejaan. Lalu yang berikutnya kalian buka halaman 87. Nah, sekarang Bu Fitri bacakan teks yang berjudul Berkunjung ke Kebun Binatang. Di sini kalian perhatikan ya, di buku kalian kalimat atau teks yang berkunjung ke kebun binatang, di situ ada tanda baca dan ejaan. Ada tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital pada kalimat tersebut. Bu Fitri bacakan kalimatnya. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana Tony mendapat banyak pengalaman baru. Nah, sekarang Bu Fitri bacakan teksnya. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang.
Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka dapat pengetahuan baru. Nah, itu kalimat atau teks yang berjudul berkunjung ke kebun binatang. Kalian perhatikan pada kalimat yang pertama. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Kalian perhatikan pada kalimat pada hari Sabtu. Nah, di situ ada penggunaan tanda koma dan huruf kapital. Pada kalimat pada, nah huruf P-nya itu P besar. Huruf P kapital, ya, huruf P besar karena ada di awal kalimat. Lalu ada Sabtu, huruf S-nya S besar karena ingat tadi penggunaan huruf kapital yaitu ketika kita menulis nama-nama hari. Nah, di sini ada hari Sabtu, S-nya besar. Lalu ada tanda koma. Ya, ada tanda koma dan berikutnya ada nama orang. Yaitu di situ ada nama Tony. Huruf T-nya T besar karena Tony adalah nama orang. Nah, itu salah satu penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Kalian bisa simak lagi ya, di situ ada banyak huruf kapital, tanda koma dan tanda titik. Berikutnya, buka halaman 90. Nah, di sini halaman 90, ayo berkreasi. Nina dan Adi sangat senang. Mereka akan bermain ke taman bermain. Ibu menyiapkan bekal makanan. Ibu ingin membuat puding jeruk. Sekarang ibu akan membuat wadah-wadah dari daun pisang. Wadah itu akan digunakan untuk kue. Adi dan Nina ingin membantu ibu. Nah, di sini ada gambar langkah-langkah membuat wadah dari daun pisang. Nah, daun pisang ini termasuk bahan alam. Ya. Daun pisang ini termasuk bahan alam. Ini jenisnya dari dedaunan. Dan di sini daunnya daun pisang. Langkah yang pertama, nah di sini kalian siapkan dulu daun pisangnya. Ya. Sebelum kalian membuat wadah dari daun pisang, wadah kue, nah langkah yang pertama kalian siapkan dulu daun pisangnya. Lalu yang kedua, kalau sudah disiapkan daun pisangnya, kalian bentuk daun pisang itu menjadi bentuk lingkaran atau berbentuk bulat. Ya, setelah disediakan, lalu daun pisangnya kalian bentuk menjadi bentuk lingkaran atau bentuk bulat. Lalu yang ketiga, nah ini cara membuatnya, dilipat seperti ini daun pisangnya. Lalu setelah dilipat dan dibentuk, supaya bentuknya tidak berubah dan tetap rapi, nah di sini daun pisangnya menggunakan hektar. Ya, di sini ada hektar. Digunakan hektar supaya bentuk daun pisangnya atau bentuk wadahnya berbentuk rapi bentuknya. Nah, jadilah bentuk wadah pisang atau wadah untuk menyimpan kue dari daun pisang. Lalu di bagian bawahnya di situ ada contoh bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan. Ya, di antaranya yang pertama yaitu daun. Yang kedua, pasir. Yang ketiga, kulit telur. Yang keempat, kulit kerang. Yang kelima, biji-bijian. Dan yang keenam, ranting pohon. Nah, ketika PTS kemarin kita sudah membuat karya hiasan atau kita menempel sketsa menggunakan bahan alamnya yaitu biji-bijian. Biji-bijiannya apa saja yang kemarin kita gunakan? Yang kita gunakan yaitu biji kedelai dan
biji kacang hijau. Berikutnya halaman 91. Nah, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 saja. Soal nomor 1, tuliskan cara penggunaan huruf kapital dan berikan contoh kalimatnya. Yang kedua, tuliskan cara penggunaan tanda titik dan tanda koma. Berikan contoh kalimatnya. Masing-masing kalian kasih contohnya satu kalimat saja ya. Nomor 1 kalian tulis, kalian berikan contoh satu kalimat saja. Nomor 2 juga satu kalimat saja, gak usah banyak-banyak. Itu tugas yang pertama. Lalu yang berikutnya halaman 92 bagian ayo membaca. Selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Bu Fitri akan bacakan teksnya yang berjudul agrowisata. Kalian simak di buku paket kalian masing-masing. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, itu adalah teks yang berjudul agrowisata. Pada teks tersebut menginformasikan Nina dan teman-teman pergi berwisata ke agrowisata. Nah, mereka pergi ke agrowisata menggunakan bus. Tidak lupa sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa agar mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Lalu di agrowisata, Nina dan teman-temannya memetik buah-buahan. Nah, di sana juga mereka boleh makan buah yang telah dipetik. Lalu bu guru berpesan, katanya selama di sana mereka harus menjaga kebersihan. Selama di tempat wisata, Nina dan teman-temannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sana juga Nina dan teman-temannya mengumpulkan kulit buah. Nah, kulit-kulit buah itu dapat dimanfaatkan. Contohnya kulit buah manggis. Katanya kulit buah manggis bisa dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan lalu dibuat diseduh seperti teh. Dan ada juga kulit salak. Nah, kulit salak itu bisa digunakan sebagai kerajinan. Itu isi teksnya. Sekarang kita mengerjakan bersama-sama bagian bawahnya. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi cerita. Nomor 1. Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Dicentang atau tidak? Centang ya, centang. Nomor 1 centang. Karena nomor 1 pernyataannya sesuai dengan isi cerita, yaitu Nina dan teman-temannya berkunjung ke agrowisata. Nomor 2. Joni memimpin doa sebelum berangkat. Sesuai tidak ya dengan isi cerita? Tidak. Nah, kalian kasih silang. Karena
Yang sesuai pada isi cerita, yang memimpin doa itu adalah ibu guru, bukan Joni ya. Disilang. Nomor 3. Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Dicentang atau disilang. Dicentang. Ya, nomor 3 dicentang. Sesuai dengan isi ceritanya bahwa Nina dan teman-teman boleh memetik buah. Lanjut nomor 4. Buah di sana tidak boleh dimakan. Betul apa tidak? Tidak ya, ini tidak sesuai dengan isi cerita. Di ceritanya tadi malah Nina dan teman-temannya boleh memakan buah yang sudah dipetik. Berarti ini disilang. Lalu yang nomor 5, Made bertugas mengumpulkan kulit buah. Sesuai atau tidak dengan isi cerita di atas? Tidak ya, di sana tidak ada Made. Tidak disebutkan bahwa di situ Made bertugas mengumpulkan kulit buah. Tapi semuanya mengumpulkan kulit buah, semua siswa. Nah, sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 93. Nah, di sini ayo tuliskan benda-benda yang ada di dalam cerita Nina. Di sini sudah Bu Fitri tuliskan nama bendanya dan wujud bendanya. Yang pertama, ada nama bendanya yaitu kulit buah. Karena pada isi cerita Nina, kulit buahnya bermacam-macam. Ada kulit buah manggis, kulit rambutan, dan kulit salak. Karena kebanyakan, jadi Bu Fitri ringkas saja ya, menjadi kulit buah. Nah, di sini kulit buah, bentuk atau wujud bendanya yaitu padat. Kalian checklist di kolom padat. Sudah, kita lanjut. Nama benda berikutnya yang sesuai dengan cerita Nina yaitu jus. Nah, jus ini wujud bendanya yaitu cair. Lalu yang ketiga, nama bendanya yaitu ada teh. Nah, teh ini wujud bendanya yaitu cair. Silakan di checklist atau dicentang pada kolom yang sudah sesuai di sini. Kulit buah di checklist pada kolom padat, jus dan teh di checklist pada kolom cair. Kalau videonya terlalu cepat, bisa kalian pause dulu ya. Lanjut di halaman 93. Bagian ayo mengamati. Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Nah, sebelum Nina dan teman-temannya pergi, di sini ibu guru memberitahukan peraturan yang harus siswa patuhi selama di tempat agrowisata. Nah, peraturannya apa saja? Di sini ada peraturan dari nomor 1 sampai 5. Coba kita baca satu-satu. Peraturan berkunjung ke agrowisata. Yang pertama, siswa berkumpul pada pukul 6 pagi di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 06.30 atau setengah 7 pagi. Nah, peraturan yang pertama, siswa harus berkumpul nih. Berkumpulnya jam berapa? Jam 6 pagi. Berarti siswa-siswinya tidak boleh telat. Tidak boleh datang lebih dari jam 6. Misalkan datangnya jam 7, jam 8. Nah, itu berarti mereka sudah melanggar aturan karena mereka berangkatnya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Di sini siswa harus berkumpul pada pukul 6 pagi dan mereka berangkat pada pukul setengah 7 pagi. Aturan yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Dan yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, 5 aturan ini, peraturan berkunjung ke agrowisata, semua siswa harus mematuhi 5 aturan ini. Tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat. Ya, ketika kita mematuhi aturan berarti kita sudah melaksanakan sikap disiplin dan tertib. Nah, kalian juga sama. Selama di sekolah, kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Berikutnya halaman 95. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Ya, halaman 95 kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Ya, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian pahami materinya dengan baik, lalu kerjakan tugasnya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa difoto hasilnya, dikirim ke Bu Fitri. Ya, itu sebagai absensi kalian. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.